selamat datang di podcast Hari Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Skatra Sulia Fayana dari staf muda Kementerian Kasat BEM Fapet UB. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Mbak Fadila dari Menteri PM UB. Menteri P3EM. Ya, Menteri P3EM, mohon maaf. Oke, Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini gimana kabarnya selaku hostnya nih? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini ada apa, Kak? Sibuk cari jodoh sih. Enggak. Sibuk kuliah, terus juga kita sempat running proker juga P3EM karena kan mau demis, terus ngejar beberapa proker yang belum selesai. Tapi alhamdulillah karena udah masuk di akhir tahun, di penghujung tahun juga alhamdulillah kelar semua. Tinggal nunggu kepak palu demis aja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih loh Kak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Ya, kali ini kita memiliki tema ini Kak. Tema kali ini kita menciptakan ruang aman untuk perempuan di lingkungan kampus Kak terutama. Nah, untuk awal ya Kak ya, gambaran umum itu menurut Kakak sendiri apakah di lingkungan UB ini sudah aman untuk perempuan? Kalau dibilang aman, pasti tentunya nggak akan ada instansi ataupun gerakan kayak P3 Fapet, P3EM, dan juga lembaga-lembaga lain juga kan ya. Nah sebenarnya kalau dibilang aman, kita belum di titik atau di puncak kata aman sebenarnya, tapi kita lagi mengupayakan untuk ada di puncak itu. Jadi kita masih perlu ada percepatan untuk sampai di situ gitu. Baik, lalu sebagai kakak menteri di EM, kira-kira proker apa yang sangat melakukan pencegahan tersebut? Nah, kalau untuk proker, sebenarnya ini proker turun-temurun juga ya, karena kan itu memang perlu dan itu juga merupakan renstra dari presidennya, yaitu ada proker namanya Lekas Pulih. Jadi Lekas Pulih ini merupakan pelayanan aduan yang disediakan oleh teman-teman P3EM untuk mengadvokasi korban. Jadi ketika ada aduan masuk, itu kan kadang kalau kita semisal langsung ke Satgas atau langsung ke ULTKSP kan ada mekanismenya, mungkin nunggu maksimal 3 hari seperti itu. Cuman kalau bisa dibantu oleh teman-teman BEM seperti teman-teman EM juga, itu kan kita bisa melakukan tindakan lebih cepat, yaitu memberikan psychology first aid kayak gitu. Jadi mungkin ketika aduan masuk ke teman-teman P3EM, ini langkah awalnya kita kasih psychology first aid dulu, kita tanya apa kebutuhan dia, apa kebutuhan korban, ingin tindakan atau rujukan selanjutnya gimana, baru nanti kita rujuk seperti itu. Baik, tapi untuk selama ini Kakak menjabat menjadi menteri, apakah kasus ada kesusahan atau kendala yang dalam menangani hal tersebut? Kalau kendala dalam menangani sebenarnya bukan dari pihak internal kita ya, karena kan di awal periode itu teman-teman P3EM itu bareng juga sama teman-teman BEM juga, itu kita telah dibekali ya kan, yaitu workshop psychology first aid atau langkah-langkah gimana sih cara menangani ketika kita melakukan pertolongan pertama kepada korban kekerasan seksual. Jadi kan kita ada langkah-langkahnya nih, nggak bisa sembarangan kan ya. Cuman mungkin kendalanya adalah di penanganannya. Semisal contoh katakanlah ada korban yang dia ini membutuhkan penanganan medis atau membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait psikisnya seperti itu ya. Nah ketika kita ingin merujuk ke ahlinya, itu kan mungkin di Satgas ngantri atau di ULTKSP ada kendala sembarang macam, kita perlu rujukan eksternal ke rumah sakit ataupun ke instansi-instansi atau ke lembaga swadaya masyarakat. Nah, kendalanya adalah kayak contoh semisal kita perlu bukti ketika korban aku pengen masukin ke ranah pidana gitu ya. Kalau dalam hukum pidana kan kita perlu 2 alat bukti ya, kalau dalam dalam KUHP gitu kan ya. Nah, itu kita cari alat bukti yaitu visum et repertum psikiatrum ataupun visum et repertum lainnya. Nah itu kan mungkin belum disediakan ya di UB, jadi kita harus usaha juga untuk menjangkau pihak eksternal ketika korban membutuhkan itu. Karena sempat kemarin juga perlu ke Polres, akhirnya aku sama korban datang ke Polres kayak gitu. Terus juga ketika korban pengen rujukan ke psikolog tapi korban terkendala dana sembarang macam, akhirnya kita rujuk ke Satgas supaya mendapatkan dampingan psikologi dari pihak universitas, yaitu dari Satgasnya seperti itu. Nah selain itu kendala selain di pendampingan itu mungkin yang sering atau awam didengar oleh teman-teman itu adalah pemberian sanksi ya, karena kan rata-rata tahun 2022 kemarin itu alhamdulillah ketika ada korban masuk telah diadvokasi, telah dikasih pendampingan sembarang macam, tapi ketika
pemberian sanksi atau dari pihak pendampingnya merekomendasi sanksi ke pihak atasan atau ke jajaran birokrat, ya kan, itu pasti mandek di situ. Karena balik lagi mungkin dari UB sendiri itu belum ada. Sebenarnya kita udah punya aturan yang lahir dari beberapa tahun yang lalu ya. Cuman menurut aku belum komprehensif. Jadi belum ada aturan pastinya. Semisal ketika dia melakukan tindak, oh kalau dia catcalling itu hukumannya apa sih gitu kan ya. Kalau dia memperkosa hukumannya apa sih gitu. Jadi itu masih by recommend gitu. Jadi masih perlu rekomendasi dari pendampingnya kayak gitu. Nah, mungkin kendalanya di situ. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini itu ada kabar baik, yaitu ada beberapa kasus yang akhirnya diputus gitu ya. Akhirnya ada keluar nih sanksi terhadap pelakunya seperti itu. Jadi memang perlu proses gitu. Oh, baik. Tapi selama ini kakak menangani kasus tersebut, ada nggak kendala dari luar? Contoh kayak pendukung dari teman-teman pelaku semisal. Kendalanya itu mungkin kurangnya alat bukti ya, karena kan kekerasan seksual ini merupakan insiden di mana korban ini di posisi dia tuh gak berdaya banget gitu ya. Mungkin dia gak sadar kalau wah ternyata aku tadi habis dilecehin kayak gitu ya. Terus juga selain kurang alat bukti itu, kalau dari pihak pelaku mungkin ada tekanan ke pihak korbannya ketika mungkin korban mengancam korban. Ketika korban melapor terus pelaku tahu, pelaku ini semakin mengancam. Terus sebenarnya bukan ancaman yang keras atau ancaman jahat, tapi verbal ya. Bukan ini, tapi malah yang aku temui itu ancamannya tuh berupa rayuan. Jadi kayak semisalnya dia habis katakanlah mereka dalam HTS gitu kan ya, dalam HTS gitu. Terus tiba-tiba si cewek ini tuh dipaksa untuk berhubungan seks bareng macem, terus diancam-ancam bareng macem, terus si cewek ini lapor gitu kan ya. Terus nanti ketika si pelaku tahu si cewek ini ngelapor, dia akan kayak ngerayu lagi, ngedeketin lagi supaya si cewek ini luluh, kok dia kayaknya masih sayang sama aku ya gitu. Nah, itu tuh susahnya, karena kan kalau misal ancaman yang keras atau ancaman yang jahat kan kita bisa nyadarin si korban kayak ini tuh nggak baik. Kalau dia sayang sama kamu, dia nggak akan kayak gitu. Cuman ancamannya ini berupa rayuan kayak kamu mau nggak mulai dari awal lagi kayak gitu-gitu. Aduh, itu kan pasti luluh ya kalau cewek digituin ya. Nah, jadi itu juga jadi tantangan nih buat pendamping. Belum lagi kalau semisal udah putusannya keluar nih atau sanksinya keluar terhadap pelaku, tiba-tiba pelaku dikedeketin lagi nih si korban, terus si korban lagi kayak bisa ngajuin banding nggak kayak gitu-gitu. Itu kan juga merupakan hambatan lah ya ketika memang awalnya pengen cepet-cepet keluar sanksi. Ketika sanksi keluar ternyata masih ada kendala kayak gitu. Tapi belum ada ya selama ini ketika teman pelaku yang ikut campur ke dalam kasus tersebut, belum ada ya? Karena kalau belum ada sih sebenarnya. Cuman mungkin temen-temennya lebih kayak gak nyangka ya ternyata dia kayak gitu. Terus kalau gak mungkin dia ngomong dia tuh sebenarnya orang baik tahu kayak gitu. Berarti bukan mendukung kekerasan tersebut. Iya, bukan sih, cuman lebih kayak shock gitulah ya. Terus juga memvalidasi orang-orang kalau dia tuh sebenarnya orang baik, dia tuh nggak seperti yang gini-gini kayak dibela ya. Iya, kayak gitu. Lalu saya ingin tanya nih Kak, kan di HAKTP itu ada 16 hari besar ya. Nah, di antara 16 hari besar tersebut ada Kakak bisa milih nggak 9 hari terbesar buat HAKTP tersebut? 16 hari sebenarnya kalau dibilang milih satu hari di 9 hari itu jujur susah ya, karena kan memang kalau kita ngelihat sejarahnya atau hierarkinya dulu dari tanggal 25 November sampai 10 Desember itu kan ada tanggal 25, 29, iya 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 itu kan memang berkaitan ya, ada relevansinya lah ya. Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak bisa dipilih nih satu hari yang paling mungkin momentual atau paling intimate gitu lah dalam 9 hari itu. Cuman dengan adanya 16 hari ini tuh merupakan alarm nih. Kita bagi jadi dua nih, dua klaster nih. Yang pertama klaster untuk orang-orang yang memang aware kayak teman-teman P3 gitu ya. Kita kan memang ada di gerakan gimana kita mensupport untuk adanya menghapus ketimpangan gender, kekerasan seksual terhadap perempuan gitu ya. Juga betul. Nah, yang satu lagi yang mungkin orang-orang masih belum aware kayak gitu. Jadi dengan adanya 16 hari ini tuh merupakan alarm bagi teman-teman yang udah tahu kayak ini harus terus dipanti kayak gitu. Dan juga merupakan perkenalan awal nih untuk teman-teman yang mungkin belum aware atau belum tahu, yang awalnya kayak apa sih kekerasan seksual tuh emang seberapa besar gitu sih ya? Pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya terhadap perempuan kok sampai digembor-gemborkan gitu. Jadi kenapa sih kok
kok cuma 16 hari gitu kan ya, kenapa nggak full aja 1 tahun gitu kan ya, dan kenapa kok di tanggal 25 sampai tanggal 10 gitu. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya di tanggal 25 November ini tuh merupakan ada peristiwa di mana pada tahun 1960 itu ada pembunuhan massal terhadap 3 Mirabal bersaudara, yaitu ada Patria, Minerva, dan juga Maria. Jadi 3 orang ini tuh merupakan aktivis perempuan yang dibunuh oleh bawahan atau kaki tangan dari petinggi dari Republik Dominika gitu. Dan juga ada hari-hari lain di 9 hari itu di mana itu relevan juga terhadap HAM, terhadap kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Dan juga ini merupakan bentuk bentuk percepatan juga nih terhadap teman-teman yang memang dari awal mensupport adanya perlindungan terhadap perempuan kayak gitu. Jadi memang ini tujuannya untuk merangkul bukan cuma untuk orang-orang tertentu tapi multi layer. Jadi untuk semua kalangan seperti itu. Baik, seperti itu. Lalu kemudian menurut kakak sendiri, nih, ruang aman bagi perempuan di lingkungan kampus itu, sedangkan kita kan berdampingan ya kak ya, di antara ribuan mahasiswa yang pastinya memiliki kepribadian yang berbeda, terus pikiran yang berbeda juga. Nah, itu menurut kakak sendiri yang aman bagi perempuan di lingkungan kampus itu menurut kakak bagaimana? Ruang aman, kalau dibilang aman, UB ini belum dapat dikatakan aman 100% ya dari kekerasan seksual. Tapi di pertengahan tahun 2023, beberapa bulan yang lalu, UB ini dapat predikat terbaik Satgas PPKS-nya teman-teman, bukan UB-nya ya. Satgas PPKS merupakan bagian dari UB juga. Cuman kemarin sempat ada gonjang-ganjing juga, karena kenapa? Kalau dibilang ruang aman, sebenarnya kita dari UB itu memiliki banyak fasilitas terhadap teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual maupun perundungan. Nah, pada tahun 2020 nih, 2020 itu belum ada Satgas PPKS, belum ada UU TPKS, tapi UB sudah melahirkan aturan, yaitu Pertor 70 tahun 2020. Dan sebelum Pertor 70 ini ada bawahnya Pertor 69, di mana kedua Pertor ini mengatur terkait yang Pertor 69 itu tentang kode etik mahasiswa, apa aja sih hak dan kewajiban mahasiswa, apa yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa, tidak boleh melakukan perbuatan asusila, tidak boleh mencederai hak orang lain, seperti itu kan. Lalu di Pertor 70-nya ini mengatur tentang ULTKSP, Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan. Nah, ini harus ada di setiap tataran fakultas. Di pasal 17 atau pasal 19 itu memang diamanatkan untuk fakultas ini harus sudah melahirkan ULTKSP paling lama 6 bulan setelah Pertor tersebut lahir. Pertor tersebut lahir pada tanggal 22 Desember tahun 2020, yang otomatis bulan Juni itu memang harus ada ya. Cuma sampai 2023 masih banyak sekali ULTKSP di fakultas yang belum optimal, yang belum, ibaratnya belum bisa 100% berjalan secara bagaimana dimandatkan ya kan sama pertornya. Nah, tahun 2020 kita punya ULTKSP, 2021 nih Permendikbudristek lahir juga. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di mana ini langsung lahir dari rahim Kemendikbudristek. Jadi bukan dari UB tapi langsung dari kementerian ya, langsung dari pusat. Di mana mengamanatkan bahwa setiap universitas nih harus punya Satgas PPKS di tataran univ maupun bagaimana nanti strukturnya ya di dalam kampusnya tersebut. Lalu pada September 2022 kemarin akhirnya UB memiliki Satgas PPKS secara resmi, dan alhamdulillahnya kalau dilihat Satgas PPKS-nya juga cukup progresif, karena kan ketika mereka newborn belum ada 1 tahun ya, mereka sempat bikin psikoedukasi, sempat bikin pelatihan psikologi first aid, prekonselor, sembarang macam lah. Dan itu bukan untuk kalangan tertentu aja, tapi untuk semuanya, dari pihak BEM, dari teman-teman mahasiswa biasa, dari pihak tenaga pendidik maupun dosennya langsung. Jadi yang dirangkul ini multi layer, supaya memang yang sadar itu bukan cuman beberapa kalangan, tapi untuk semua sivitas akademika, seperti itu. Nah, jadi menurut penuturan kakak tadi, di ULTKSP di 18 fakultas di Universitas Brajawa ini kan masih belum merata ya kak ya, ada beberapa fakultas yang tidak menerapkan tersebut. Nah, untuk kakak sendiri ada nggak tindakan atau kegiatan yang mendorong fakultas tertentu untuk mendirikan ULTKSP? Kalau dibilang belum ada, sebenarnya berdasarkan dialektika antara teman-teman P3EM dengan pihak satgasnya, sebenarnya
setiap fakultas itu sudah ada ULTKSP, dan juga bahkan dari pihak Satgas itu punya lingkar ULTKSP. Cuman memang ada yang belum maksimal, dalam artian ini udah ada nih ULTKSP-nya, cuman ketika kita datengin fakultasnya nggak ada ruangannya, ketika ada ruangannya tuh ruangannya kosong atau ruangannya tuh gudang, cuman ada ini ULTKSP gitu doang. Ataupun mungkin ketika memang sudah ada strukturnya, tapi ketika ada korban atau aduan masuk itu tidak ditangani dengan baik, dalam artian mangkrak, ataupun belum ada fasilitas seperti belum ada konselornya, belum ada fasilitas medisnya seperti itu. Jadi kalau dibilang belum ada, sebenarnya sudah ada, bahkan sudah ada lingkar ULTKSP, cuma memang belum maksimal aja. Untuk kakak ada kegiatan atau tindakan sendiri nggak untuk mendukung fakultas tersebut peduli akan pegawai seperti ini? Nah, sebenarnya dari P3M itu kita punya lingkar P3UB juga, di mana itu kita menggait teman-teman BEM seluruh UB, dan di situ kita sering bikin bukan dialektikal, cuman kita sering tanya gitu ke teman-teman fakultas ya, ini gimana kondisi fakultasnya, seperti mungkin perdeknya, kan ada yang belum punya perdek, terus juga ada yang memang ULTKSP-nya ini tuh nggak satu pintu sama BEM-nya, dan juga ada yang belum optimal seperti yang aku bilang tadi kan. Nah itu kita bikin waktu itu kita suruh kumpulin catatan kayak misal ULTKSP udah pernah ngadain sosialisasi belum, terus jumlah kekerasan seksualnya itu berapa per bulan atau per 3 bulan, per 6 bulan seperti itu kan ya. Nah untuk FAPET sendiri ini cukup spesial teman-teman ya kan, karena kan memang FAPET ini kan pada tahun 2022 kemarin ada 2 fakultas yang memiliki badan selain ULTKSP, itu berdasarkan pertor yang lahir pada tahun 2022. Nah untuk FAPET ini ada pertor 19 tahun 2022, di mana ada instruksi atau mandat langsung dari pertornya bahwa FAPET ini tuh harus punya BLMT. Jadi ULTKSP kemarin itu di FAPET belum lahir, perdeknya belum ada, karena aku sempat buka catatan kritisnya juga, buka catkris dari FAPET tahun 2022 itu tuh belum ada perdek, bahkan sempat ada audiensi gitu dari pihak BEM-nya, sempat mendesak juga di pihak dekanatnya, cuman belum ada perdek. Tahun 2022 tiba-tiba lahir Perpres 19 yang harus ada BLMT, Badan Layanan Mahasiswa Terpadu di FAPET. Nah ini kan otomatis tumpang tindih ya, walaupun memang kalau dalam hukum ketika ada aturan baru lahir, aturan tersebut yang harus digunakan ya. Dan juga yang jadi pertanyaan teman-teman adalah BLMT di FAPET ini apakah sudah optimal, karena kan mengingat track record dari ULTKSP sebelumnya kan belum optimal ya. Lalu tiba-tiba ada BLMT yang di Pertor 19-nya ini tuh belum komprehensif juga. Jadi ketika cuman dia tuh ngelahirin doang, Pertor ini cuma nyuruh di FAPET harus ada BLMT nih gitu ya. Cuman untuk aturan secara menyeluruhnya nih, semisal katakanlah BLMT tuh harus ada ini, harus ada itu masih berpacu pada Pertor 70 gitu. Masih berpacunya pada Pertor 70 tahun 2020, iya belum ada yang terbaru. Jadi juga sempat aku diskusikan dengan teman-teman BEM FAPET juga, teman-teman P3-nya terkait dengan gimana sih baiknya nih kita mengadakan audiensi dengan pihak dekanat seperti itu, karena kan memang sangat perlu gitu adanya badan tersebut di FAPET gitu. Jadi memang harus ada policy brief lah antara pertor ini dan juga supaya mendesak dekanat untuk melahirkan perdek. Ada nggak sih kalau PTKSP yang tumpang tindih nih di kampus kita Universitas Brawijaya? Kalau tumpang tindih tadi udah disebut FAPET ya, salah satunya ada lagi itu di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu ada tumpang tindih juga karena Pertor 15 tahun 2022 juga, karena kan memang di FH ini jadi BKBH, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum, itu nggak jauh beda sama FAPET. Kalau FAPET kan namanya BLMT, kalau FH itu namanya BKBH gitu kan. Jadi Pertor 15 ini tuh belum komprehensif, belum menerangkan juga BKBH ini harus gimana, fasilitasnya apa, strukturnya gimana. Jadi mereka itu lahir doang tapi masih berpacunya pada Pertor 70 seperti ini. Jadi masih ada tumpang tindih juga nih. Jadi selain FAPET ada EVA. Dan fakultas ini memang spesial ya nih teman-teman, karena ULTKSP-nya tumpang tindih di antara fakultas lain. Berarti masih belum ada penanganan sampai sekarang ya Kak? Penanganan ada, semisal ada kasus masuk di EVA itu ditangani. Cuman memang ada beberapa regulasi yang disorot, karena memang di Pertor 70 itu kan ada di pasal berapa ya aku lupa, itu ada pendampingan awal meliputi pendampingan psikologi, pendampingan medis seperti itu. Sedangkan di pertor terbaru tahun 2022 itu tidak dijelaskan. Mungkin kita sudah masuk ke sesi berikutnya ya Kak ya. Sesi berikutnya itu ada sesi tanya jawab dari teman-teman di Instagram Kak. Jadi kita buat story di Instagram itu mengenai box
pertanyaan untuk podcast kita kali ini. Aduh. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama itu ada ini Kak. Apa langkah-langkah konkret kita sebagai mahasiswa untuk mendukung korban kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kita, terutama di lingkungan kampus? Nah, langkah konkretnya adalah yang tidak menyepelekan teman-teman adanya kekerasan seksual. Karena fun fact ya, pelaku ini kadang-kadang bisa menjadi pelaku itu awalnya karena dia adalah korban yang tidak ditangani atau tidak diadvokasi dengan baik gitu ya. Mungkin contoh simpelnya gini nih, contoh simpel yang mungkin ini bisa diterima atau dicerna langsung ya sama teman-teman, yaitu katakanlah mungkin kita cewek sama cowok dalam satu hubungan HTS gitu ya, ceweknya nggak dikasih kepastian sama cowok gitu kan ya, nggak dikasih kepastian, otomatis si cewek ini jadi korban dari hubungan tersebut, tidak diadvokasi dengan baik, katakanlah mereka putus nih udah nggak berhubungan, si cewek ini tiba-tiba ngegantungin cowok lain juga, pasti kan kayak gitu ya, kayak satu laki-laki menyakitiku 1000 laki-laki kan bersakiti balik kayak gitulah ibaratnya ya. Nah itu mungkin perumpamaan juga untuk teman-teman yang jadi korban kekerasan seksual, ketika tidak diadvokasi dengan baik itu dapat memicu mereka tuh menjadi pelaku seperti itu. Jadi mungkin kalau perempuan tidak diadvokasi dengan baik, pasti mereka akan menjadi pelaku dari patriarki, dalam artian memang di dunia yang aku tempati sekarang itu atau di masyarakat itu menormalisasikan perempuan ini tuh direndahkan gitu. Jadi dia sebagai perempuan juga akan berstigma bahwa memang perempuan ini lemah, perempuan ini rendah gitu. Otomatis dia akan menjadi pelaku patriarki juga seperti itu. Jadi langkah konkretnya adalah dengan tidak menyepelekan teman-teman, karena masih banyak juga teman-teman yang ketika tahu ada upaya percepatan, contoh ada P3 di BEM, P3 di EM, pasti kayak buat apa sih ada P3 gitu, P3 itu kerjanya ngapain sih kayak gitu, padahal iya, dan juga masih banyak yang belum aware gitu dengan adanya upaya percepatan ini, padahal yang kita lakukan sebagai P3 itu nggak cuma mendampingi, tapi ada upaya pencegahan juga seperti itu. Nah, upaya pencegahan ini yang mungkin teman-teman belum aware. Nah, menurut pertanyaan tadi kakak kan banyak yang belum aware dan menyatakan bahwa semua itu salah perempuan ya kak ya. Nah, biasanya kan sekarang laki-laki membela diri itu kan dengan pakaian kamu terbuka, pakaian kamu memang memancing nafsu dan lain-lain. Nah, itu menurut kakak bagaimana? Nah, itu merupakan bentuk dari ketimpangan gender ya, itu juga dampak dari ketimpangan gender, di mana memang peran gender, yaitu perempuan itu di masyarakat itu perannya dikaitkan dengan peran publiknya. Perempuan ini tidak bisa mengambil keputusan seperti laki-laki, peran domestiknya tuh perempuan cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga, nggak ngapa-ngapain seperti itu ya. Nah ini juga bentuk bentuk manipulasi dari laki-laki juga, ketika dia menjadi pelaku terus dia dikatakan sebagai orang yang menyakiti perempuan, nanti dia akan bilang ini salah perempuannya gitu, karena dia yang mancing aku sebarang. Ini bentuk upaya dari laki-laki yang dapat dikatakan ketimpangan relasi kuasa, karena di masyarakat ini laki-laki didoktrin lebih kuat dari perempuan, dia merasa memiliki kuasa lebih kuat nih dari perempuan, yang otomatis akhirnya dia memanipulasi perempuan bahwa kamu yang salah gitu. Dan aku memang punya privilege ini loh di masyarakat nggak akan menyalahkan aku gitu. Dan dari kasus yang telah terjadi, ada nggak kakak menemui alasan tersebut, atau mungkin memang pelaku mengatakan salah perempuan? Kalau mengatakan salah perempuan enggak, cuma rata-rata memang kekerasan seksual ini berdasarkan ketimpangan relasi kuasa. Kalau teman-teman tahu, di EM sendiri tuh sempat ada kasus tahun kemarin itu di mana Badan Pengurus Harian itu menjadi pelaku kekerasan seksual ya. Nah, adapun di kronologinya itu menyebutkan bahwa dia menggunakan label kuasanya ini, kayak misal kamu nggak mau keluar sama menteri gitu, kamu nggak mau nih ngedate sama menteri gitu kan. Itu kan merupakan bentuk mention dari ketimpangan relasi kuasa gitu, karena dia korbannya lemah nggak berdaya nih, sedangkan aku punya kuasa, punya privilege gitu. Mungkin bisa saja mengancam perempuan. Iya betul. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih kak, ada pertanyaan tentang bagaimana sih kekerasan seksual itu mempengaruhi lingkungan, terutama di lingkungan akademis ya. Kalau di lingkungan akademis, rata-rata korban yang menjadi korban kekerasan seksual itu pasca kejadian itu pasti dia shocknya itu mungkin dia
dalam rentang seminggu dia nggak kuliah. Itu aku sering banget mengadvokasi korban yang kalau aku udah seminggu nggak kuliah, aku seminggu nggak berani keluar kos, atau aku nggak pulang kos, atau bahkan dia staycation gimana karena saking takutnya ketemu orang gitu kan ya. Itu memang sangat berdampak sekali karena kita nggak tahu nih pasca kejadiannya atau pas kejadiannya itu seperti apa tindakannya. Nah itu kan akan menimbulkan trauma terhadap korban kan ya. Nah itu juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat penting bagi mahasiswa untuk aware terhadap kekerasan seksual karena kekerasan seksual itu melanggar HAM teman-teman gitu. Baik Kak, lalu ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak tentang apa langkah apakah faktor tertinggi yang ditemui saat kejadian kekerasan seksual terhadap itu apa tuh? Faktor gimana? Faktor terjadinya tersebut. Kalau misal fast fiction merupakan tadi kakak merupakan kalau menurut kakak tadi fiction merupakan juga kekuasaan, ketimpangan relasi kuasa. Lalu ada faktor lain nggak? Faktornya tuh banyak banget sebenarnya, faktor penyebabnya tuh banyak. Mungkin kita nggak sadar bahwa orang terdekat kita tuh merupakan pelaku juga. Nah faktornya adalah seringnya disepelekan nih, kayak misalnya kita tuh sama teman-teman kita katakanlah dibercandain yang mungkin masuknya udah ke ranah pelecehan, udah masuk ke ranah pelecehan karena dinormalisasikan, akhirnya dia kayak oh ya udah hal ini tuh biasa aja gitu. Nah ini kita sambil beredar sedikit ya terkait Permendikbudristek nomor 30 itu kan dijelaskan di 21 kalau nggak salah jenis-jenis kekerasan seksual atau pelecehan seksual, ada tatapan sensual, terus ada rayuan ataupun ujaran-ujaran yang mengandung sensualitas kayak gitu ya. Nah itu merupakan bentuk pengujian dari pelaku. Misal katakanlah mungkin cowok nih awalnya nggak langsung menyentuh dalam melakukan tindakan pelecehan seksualnya. Dia uji dulu nih korbannya dengan menatap dengan tatapan sensual, terus dia ngerayu nih. Ketika selesai ditatap nih respon korban gimana? Itu kan ada tuh jenis pelecehan seksual, tatapan sensual gitu kan ya. Ada step by stepnya. Iya, step by stepnya. Terus mungkin dia udah tahu respon dari korban. Kalau aku cuma natap responnya gini, terus dia ngelakuin lagi tindakan berikutnya yaitu dengan ngerayu, dengan ujaran-ujaran penuh makna seksual gitu kan ya. Terus responnya gimana, baru nanti mungkin katakanlah mungkin kalau pelecehannya berat dia sampai menyentuh atau melukai lah atau berdampak buruk pada korbannya seperti itu. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu ada ini Kak tentang peran dosen atau atasan dari Universitas Brawijaya itu tentang realisasi kasus gitu gimana? Nah sebenarnya kan kalau dosen ini kan memang katakanlah mungkin orang yang kita lihat atau kita tiru ya di kampus, karena kan memang beliau berilmu lah, orang-orang yang insan intelektual lah ibaratnya dosen, telah melalui banyak jenjang pendidikan, melalui banyak pengalaman hidupnya. Kenapa memang di awal ini ditegaskan bahwa ketika satgas PKS melakukan sosialisasi ini nggak cuma untuk mahasiswa ataupun nggak cuma untuk teman-teman BEM doang, tapi untuk seluruh sivitas akademika, yaitu salah satunya dosen. Itu supaya multi layer. Jadi karena dosen ini juga punya kuasa lah ibaratnya, takutnya memang ada ketimpangan relasi kuasa dalam privilege dosen tersebut. Jadi memang dosen ini harapannya juga sebagai penggerak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti itu. Jadi multi layer terhadap seluruh elemen yang ada di diri. Tapi selama kakak menjadi menteri, apakah ada kasus tentang dosen yang mungkin melecehkan seorang mahasiswa atau gimana Kak? Nah ini kalau untuk dosen yang melecehkan aku belum dan jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai. Cuman ada di salah satu fakultas yang ada di ketika ada korban melapor ke pihak PKSP juga BEM dari fakultas tersebut, dosennya itu tuh menutup-nutupi. Jadi dosennya itu melakukan ancaman terhadap mahasiswanya, kamu kenapa sih kok jarang lapor gitu. Jadi dipajang udah kamu kalau memang pengen ke psikolog aja yang ada di luar BEM, udah masalahnya selesai, nggak panjang, nggak berarti banyak pihak seperti itu. Nah itu kan perlu disadarkan juga dan diluruskan ya pandangan-pandangan dosen seperti itu. Menurut penuturan kakak tadi, ada nggak dosen atau staf akademisi yang melakukan pelecehan seksual di kampus kita? Kalau dosen atau tendik tenaga pendidik yang menjadi pelaku itu aku belum nemuin, dan jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai. Tapi dalam kasus yang pernah aku pegang itu
pernah ada dosen yang memang dia ini kurang support dalam penanganan kekerasan seksual. Jadi ketika ada korban yang melapor ke pihak fakultas atau ke BEM-nya, terus dosennya ini tahu, dia tuh jadi melakukan tindakan ancaman nih ke si korban. Kayak, kamu kenapa sih segala ngelapor, jadi panjang kan urusannya, jadi banyak pihak terlibat seperti itu kan ya. Terus juga dia ibaratnya nggak support korban, tidak berpihak pada korban seperti itu. Jadi korban merasa kak dosen aja nggak peduli, ya nggak support sama kasusku, gimana aku mau bisa cari keadilan buat diriku gitu kan ya. Nah ini kenapa pentingnya dosen ini juga perlu ikut dalam sosialisasi, karena memang ketika aku ngobrol sama pihak satgasnya, ini sasarannya bukan untuk mahasiswa aja gitu, bukan untuk teman-teman BEM atau teman-teman organisasi aja, tapi memang untuk seluruh elemen yang ada di UB, supaya memang upaya pencegahan dan penanganannya ini tuh multi layer, nggak cuma dari mahasiswa tapi dari pihak dosen ini juga ikut terlibat seperti itu. Karena kan memang dosen punya privilege atau relasi kuasa yang cukup besar lah kalau di pihak kampus ya. Nah, untuk setelah banyak upaya pencegahan ya kak ya, media sosial kan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, untuk di P3EM sendiri, apakah menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi atau ada cara? Jangan lupa follow @pemberdayaan_perempuan ya teman-teman. Karena mau gimana pun kita sebagai mahasiswa kan Gen Z ya kita ya. Sosial media ini merupakan separuh jiwa gitu kan ya. Jadi memang teman-teman buka mata main HP, mau merem juga ngeliat HP. Jadi sosial media merupakan sarana yang sangat besar pengaruhnya untuk pengadvokasian juga. Cuman memang perlu taktik nih atau langkah-langkah khusus supaya memang bisa diterima oleh berbagai elemen. Ya contoh mungkin ketika kita bikin konten atau bikin kajian atau menyalurkan informasi itu yang relevan sama teman-teman atau sama target yang mau kita sampaikan. Semisal memang P3EM targetnya mahasiswa UB, ya gimana bisa diterima oleh mahasiswa UB. Berarti untuk media sosial sendiri juga sebagai upaya untuk pencegahan dan penyampaian informasi untuk apabila nih mahasiswa UB ada yang ingin melapor juga lewat media sosial ya kak? Betul, karena kan memang dulu itu tahun 2022 itu katakanlah mungkin aduan yang masuk itu belum sebanyak sekarang ya. Nah, ketika sekarang ini aduannya mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih banyak, ini bukan kabar negatif atau kabar buruk teman-teman, tapi kabar positif atau kabar baik, karena memang berarti meningkat kepercayaannya para mahasiswa UB, dan juga mereka mulai tahu nih, ada ULTKSP loh, ada Satgas, ada teman-teman BEM yang punya tupoksi untuk mengadvokasi mereka. Mungkin dari teman-teman kan masih banyak yang bingung nih kak, bagaimana cara untuk melapor atau mengajukan aduan kepada hal-hal tersebut. Nah, boleh dijelaskan kak untuk kalau teknisnya. Untuk di BEM ya, kalau di BEM atau di EM ya, kalau untuk di BEM dan di EM itu mungkin rata-rata sama ya, kita punya layanan aduan. Kalau di EM punya lekas pulih, kalau di FAPET ada ruang teduh. Kalau di P3M lekas pulih, kalau di P3 FAPET ruang teduh. Nah, itu mungkin mekanismenya sama antara EM dan FAPET ataupun fakultas lain, yaitu dengan mengisi link form atau menghubungi pihak yang menjadi advokatornya atau menjadi konselornya, lalu dikasih psychology first aid dulu nih, apa sih kebutuhannya, atau memang cuman perlu pendampingan awal doang, kayak mungkin aku cuman shock aja kak, misalnya di catcalling dia cuman shock gitu ya. Lalu selanjutnya ketika memang ini kasusnya berat, dia perlu rujukan, kita lihat rujukan apa, rujukan psikolog kah, rujukan hukum kah. Nah, rujukan hukum juga kita ada hukum administrasi dan juga hukum pidana. Hukum administrasi ini dia mau dikasih sanksi secara administratif aja, secara kampus gitu kan, dari kampus aja. Berarti memang perlunya dirujuk ke Satgas atau ke LTKSP atau ke fakultas supaya pelakunya diberi sanksi administratif, entah diskors atau diberi surat peringatan atau apa. Atau kalau memang kasusnya ini berat dan memang korban menghendaki dirujuk ke hukum yang lebih berat atau hukum pidana, ya kita rujuk ke eksternal, mungkin bisa dimasukkan ke LBH atau ke Polres seperti itu. Tapi memang langkah awalnya adalah pendampingan psikologi dulu, karena kan mereka pasti shock ya. Iya. Gitu. Baik, lalu ada pertanyaan selanjutnya kak yang ingin saya tanyakan, yaitu ada mengenai proses pengawalan isu. Biasanya kan kayak tadi kakak kan menjelaskan tentang bahwa isu misalnya ada yang nggak naik nih atau nggak selesai, itu pengawalan mungkin dari mahasiswa yang lain, bukan hanya dari P3EM, itu bagaimana kak? Nah, kalau isu mungkin
isu yang sekarang itu isu momentual ya teman-teman. Katakanlah mungkin bulan Maret kita ada IWD gitu ya, International Women's Day. Dan isu yang dibawa berdasarkan yang lagi rame atau memang yang hot topic gitu ya di secara general ataupun di dalam UB. Katakanlah mungkin waktu itu adalah RUU PPRT karena memang di Indonesia masih gonjang-ganjing ya RUU PPRT. Jadi kita bawa gedein isu tersebut. Lalu untuk di dalam UB sendiri banyak banget yang nanya kenapa sih Gil kalau semisal ada kasus kekerasan seksual yang masuk nggak langsung di demo aja gitu, nggak langsung kita naikin nih ke pihak rektorat atau pihak dekanatnya, karena sebenarnya aksi ini merupakan bentuk advokasi juga ya teman-teman, tapi nggak bisa sembarangan untuk kasus kekerasan seksual. Mungkin katakanlah kalau kasus-kasus yang lain UKT, kasus sembarang macam itu bisa langsung aksi gitu kan ya. Kalau kekerasan seksual kan merupakan isu sensitif di mana itu harus dari kehendak korbannya. Memang ada korban yang pengen diviralin ataukah aku pengen bikin propaganda di sosmed gitu kan ya. Ada yang korban bahkan sampai sanksinya keluar dia pengen keep silent aja, kayak jangan sampai dia yang tahu ya kak kalau misal aku ini korban dan dia itu pelaku gitu. Baik, lalu ini Kak, ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana peringatan 16 hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa. Nah, 16 AKTP atau 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya pasti teman-teman BEM, teman-teman EM ataupun berbagai lapisan teman-teman pergerakan yang di bidang tersebut pasti akan bikin acara, bikin kegiatan atau bikin suatu propaganda ya. Nah, ini kenapa? Karena memang sama seperti hari-hari lain, sama seperti IWD, sama seperti Hari Buruh, Hari Kartini, ini merupakan alarm nih buat kita terus memantik, oh ternyata tuh isu-isu ataupun kasus kekerasan terhadap perempuan ini belum usai, entah di kampus, entah di masyarakat, entah di keluarga, ini belum usai. Jadi dengan adanya 16 AKTP ini, kenapa memang harus terus dirayakan atau terus dipantik, karena untuk alarm juga nih, untuk yang sudah tercebur atau udah basah nih di dalam dunia pergerakan perempuan ataupun yang sama sekali belum tahu, belum aware dengan adanya 16 AKTP ini, harapannya oh orang-orang tuh aware lagi ternyata masih ada kekerasan seksual terhadap perempuan seperti itu ya, yang memang kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual ini juga melanggar HAM teman-teman. Pemaksaan, eksploitasi seksual, pemerkosaan, penganiayaan itu kan melanggar HAM juga kan ya. Gitu. Baik. Lalu yang ingin saya tanyakan mengenai ini berkesinambungan ya Kak ya, yaitu tentang apa pesan utama yang ingin Kakak sampaikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia mengenai untuk mendukung peningkatan 16 KTP di lingkungan sekitar kita, baik di kampus, di lingkungan rumah. Kalau untuk 16 AKTP yang memang perempuan ini jadi gender yang rentan terkena kekerasan seksual, itu mungkin ada slogan yaitu don't protect your daughter but educate your sons gitu ya. Kenapa? Jangan terus-terusan ngejaga anak perempuan kamu, tapi edukasi juga anak laki-laki kamu. Karena memang gender perempuan ini yang rentan jadi korban dan gender laki-laki yang sering atau dominan jadi pelaku. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak, mungkin kakaknya bosen ya bunda kita, itu ada mengenai tentang bagaimana caranya korban kekerasan seksual itu pulih dari keterpurukan dan membantu korban-korban lainnya untuk pulih juga. Jadi mungkin ada sesama korban untuk ayo kita melakukan misalnya konsultasi bareng gitu. Nah, kalau dibilang pulih kan itu balik lagi ke psikis, ke psikis masing-masing korban gitu ya. Cuman memang dalam tahapan-tahapannya, ketika mungkin katakanlah pemberian sanksi udah keluar nih gitu kan ya, tapi korban ini belum sepenuhnya pulih, kita masih perlu ada pendampingan lanjutan nih selesai dari pemberian sanksi tersebut, bahwa korban ini harus benar-benar dia bisa kembali lagi nih seperti semula. Walaupun memang ada beberapa korban yang katakanlah mungkin dia nggak bisa balik lagi seperti semula ya, pasti kan dia punya trigger trauma terus, cuman dia paling enggak udah berani gitu loh, udah tidak se-anxiety sebelumnya seperti itu, dengan cara ya itu tadi, dengan tidak menganggap dia ini tuh menjadi sosok yang korban ini di-highlight sebagai orang yang lemah gitu kan lah. Katakanlah mungkin sekarang kalau kita ngeliat berita ketika ada kasus kekerasan seksual nih, pasti yang di-highlight itu adalah katakanlah mungkin Mawar ya, Mawar diperkosa oleh Pak Ijo itu. Kenapa nggak highlightnya itu atau tagline-nya tuh kayak Pak Ijo memperkosa Mawar gitu. Tapi lagi-lagi yang dicap atau didoktrin sebagai yang lemah itu pasti korban, seperti itu. Itu juga merupakan bentuk upaya dukungan terhadap korban untuk tidak menganggap bahwa korban itu lemah atau korban yang salah atau korban yang nggak berdaya. Seperti itu.
Baik. Nah, kita sekarang sudah memasuki sesi selanjutnya yaitu tentang mitos dan fakta, Kak. Nah, Aduh, mitos apa fakta? nah mitos dan fakta itu bisa diberikan dari teman-teman yang di belakang. Pertama nih Kak, ada yang nanya, mitos atau fakta sih kalau kekerasan seksual itu cuma terjadi buat perempuan? Mitos teman-teman, kekerasan seksual itu bisa terjadi ke laki-laki juga. Cuman laki-laki ini sering nggak sadar kalau dia ini jadi korban, karena balik lagi ada stigma masyarakat atau dari patriarki tadi yang menekankan terus ke laki-laki, oh kamu tuh kuat gitu. Ketika dia jadi korban, dia pasti akan berpikir, kok aku jadi korban sih gitu, aku nggak perlu lapor karena aku kuat, soalnya aku laki-laki kayak gitu. Tapi selama ini ada nggak, Kak, laki-laki yang melaporkan kasus kekerasan seksual? Nah, laki-laki ini seringnya curhat. Jadi ketika ketemu sama aku atau ketemu sama teman-teman P3 itu pasti, Kak sebenarnya teman aku cowok tuh jadi korban tahu, atau sebenarnya Kak aku jadi korban tahu Kak, diginiin. Cuman dia nggak yang officially lapor, kayak dia cuma perlu sharing aja gitu. Otomatis kan dia masih merasa bahwa aku nggak perlu pendampingan sebegitunya kok, cukup perlu sharing aja. Nah, tanggapan Kakak sendiri ketika ada curhatan walaupun mereka tidak melakukan aduan ya, Kak ya. Tanggapan Kakak sendiri itu bagaimana? Semua bisa kena teman-teman, artinya semua bisa kena, semua bisa jadi korban kekerasan seksual, nggak cuma perempuan aja, karena memang kekerasan seksual ini balik lagi ada yang memang pelaku ini tuh lahir karena dia jadi korban yang tidak diadvokasi dengan baik. Baik, lalu ada mitos dan fakta yang kedua, boleh disampaikan? Mitos atau fakta nih Kak, bahwa toxic relationship itu menjadi salah satu faktor tertinggi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus nih Kak. Nah, bagaimana Kak? Kalau lingkungan kampus kan otomatis artinya kita Gen Z ya. Iya. Fakta banget sih teman-teman, karena balik lagi itu kan orang terdekat kita ya, karena mungkin kita dikelabuhi atau di apa ya, diselimuti oleh rasa sayang yang menggebu-gebu ini sampai kita nggak bisa berpikir realistis ya bahwa oh tindakan itu sebenarnya nggak baik, jadi dinormalisasikan aja. Misal nih dia menganggap kalau ditampar sama pacarnya itu rasa sayang atau love language gitu, itu kan sering terjadi ya teman-teman. Love language-nya physical attack ya, physical attack gitu. Dia kayak gitu karena sayang kok sama aku gitu. Jadi fakta. Lalu ada mitos dan fakta yang ketiga nih teman-teman, boleh disampaikan. Mitos atau fakta nih Kak, bahwa kebanyakan korban tidak berani melaporkan dirinya karena mereka tidak tahu untuk melaporkannya itu kemana. Fakta sih sebenarnya, kalau dibilang tidak tahu sebenarnya karena kurangnya kepercayaan ya. Yang pertama sebenarnya mungkin mereka tahu mau lapor kemana, cuman mereka pasti kebingungannya entar aku harus gimana, kalau udah ngelapor aku digimanain ya kayak gitu. Terus ini buat aduannya tuh gimana. Nah itu berarti perlu adanya upaya pencegahan nih teman-teman. Upaya pencegahan itu berarti upaya pengedukasian terhadap teman-teman seluruh elemen supaya ketika nanti nauzubillah menjalik menjadi korban itu mereka tahu harus gimana. Karena kan bahkan anak SD aja sekarang tuh mendapatkan pelatihan mitigasi penanganan bencana alam, kalau kena bencana alam gimana. Tapi jarang banget ada upaya mitigasi ketika menjadi korban kekerasan seksual. Baik. Lalu ada mitos dan fakta yang keempat nih teman-teman, boleh disampaikan? Mitos atau fakta nih Kak, bahwa biasanya pelaku dari kekerasan seksual itu hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat saja. Gimana nih Kak tanggapannya? Semua bisa kena, semua bisa jadi pelaku. Jadi nggak cuma orang-orang terdekat aja, bahkan ketika kita mungkin katakanlah lagi di pasar nih, lagi mau jajan gitu kan ya, jalan random tiba-tiba ada strangers, atau mungkin yang sering terjadi sama teman-teman adalah ketika berhenti di lampu merah di samping truk pasti abang supirnya cewek betul kayak gitu. Itu pasti sering banget kan kayak gitu. Nah itu merupakan, kalau dalam hukum namanya fiksi hukum ya, dimana dia tuh nggak tahu perbuatannya itu melawan hukum, nggak tahu perbuatannya itu merugikan atau berdampak buruk ke orang lain, jadi dia kayak ya udah betul, karena memang di masyarakat seperti itu. Nah, kurangnya informasi. Iya, kurangnya informasi dan edukasi juga. Lalu mungkin ada mitos dan fakta yang kelima nih, boleh disampaikan. Ini mitos dan fakta yang terakhir nih Kak. Mitos atau fakta, kebanyakan dari mahasiswa atau perempuan sendiri menganggap remeh 16 HKTP itu sendiri karena mereka merasa mereka masih belum terlindungi, mereka masih belum mendapat ruang aman. Nah, kalau ini fakta sih teman-teman, karena balik lagi seperti yang aku bilang,
pelaku ini kadang timbul karena dia jadi korban yang tidak diadvokasi dengan baik. Otomatis perempuan ini jadi pelaku dari patriarki atau pelaku dari ketimpangan gender atau bias gender itu sendiri. Karena balik lagi ketika dia mungkin menjadi korban, itu dia tidak diadvokasi dengan baik sehingga dia berpikir, oh memang kodratnya perempuan ini disakiti, perempuan ini lemah, dan perempuan itu diilas-ilas gitu ya ibaratnya. Jadi ketika ada campaign kayak 16 AKTP contohnya, terus perempuan nggak percaya, itu mungkin karena dia tidak diadvokasi dengan baik nih. Ketika dia dikasarin, dia menjadi korban, ya dibiarin aja gitu, dibiarin kayak oh ya udah perempuan itu memang kayak gitu, dia memang tempatnya seperti itu. Jadi dia akan menganggap sesuatu itu kayak oh kayaknya itu cuman zero deh, nanti hasilnya tuh zero deh, kayak nggak ada impact apapun juga, seperti itu. Nah, terima kasih banyak nih Kak, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banget buat Kak Fadila sudah menempatkan waktu dan informasi yang sangat luar biasa buat kita semua. Nah, mungkin cukup dari saya. Sekian dari podcast HAKTP. Saya Ska Prasila Fairana mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.